Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini marilah kita mengikuti bacaan firman Tuhan yang diambil dari buku Renungan Pagi dengan tema Bersama Allah di Waktu Fajar yang ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Mari kita dengarkan bersama. Shalom saudaraku, puji Tuhan di pagi ini boleh bersama saya kembali Pendeta Stephen Munisehe dalam pembahasan Renungan Pagi tanggal 29 September yang berjudul Pengabdian Paulus. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus boleh menjadi bahagian kami. Ada pengertian, ada berkat kekuatan iman yang boleh kami dapatkan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Ayat tema kita terdapat dalam kitab Efesus 6 ayat 19 dan ayat 20. Firman Tuhan berkata, "Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara." Penjelasan. Begitulah kepada Rasul Paulus yang sedang berdoa di bait suci di Yerusalem, datang pekabaran, "Pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain." Jadi mereka yang dipanggil untuk bersatu dengan Kristus harus meninggalkan semuanya supaya dapat mengikuti Dia. Hubungan lama harus diputuskan, rencana hidup ditinggalkan, harapan duniawi ditinggalkan. Dengan kerja keras dan air mata, dengan kesepian dan melalui pengorbanan, benih harus ditabur. Mereka yang menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kepada Allah, dengan tetap akan menerima karunia jasmani, pikiran, dan kuasa rohani yang baru. Persediaan surga yang tiada habis-habisnya berada di tangan mereka. Kristus mengerahkan nafas rohnya sendiri, nyawa hidupnya sendiri. Roh Kudus mengerahkan tenaganya yang tertinggi untuk bekerja dalam hati dan pikiran. Kasih karunia Allah memperbesar dan memperbanyak kecakapan mereka, dan setiap penyempurnaan sifat ilahi menjadi bantuan bagi mereka dalam pekerjaan menyelamatkan jiwa. Melalui kerjasama dengan Kristus, mereka dijadikan lengkap di dalam Dia, dan dalam kelemahan manusia mereka disanggupkan untuk melakukan pekerjaan yang maha kuasa. Pelayan Injil halaman 98. Banyak yang tidak memperhatikan dan menghargai betapa besar pengaruh setiap orang untuk kebaikan atau kejahatan. Setiap pelajaran harus memahami bahwa setiap prinsip yang ia terapkan akan menjadi suatu pengaruh yang hidup dan membentuk tingkah laku. Orang yang menerima Kristus sebagai juru selamat pribadinya akan mengasihi Yesus dan semua orang yang ditebusnya, karena di dalam Dia, Kristus akan menjadi mata air yang mengalir untuk hidup yang kekal. Ia akan menyerahkan dirinya tanpa pamrih pada aturan Kristus. Amanat kepada orang muda, halaman 33. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kami boleh belajar satu tokoh Alkitab, di mana hal yang luar biasa boleh kami temukan. Paulus mengabdikan dirinya untuk pelayanan bagimu Tuhan. Biarlah hal yang sama Engkau mampukan untuk kami, supaya kami boleh menjadi seperti Paulus modern. Terima kasih untuk berkat-Mu dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita di sepanjang hari ini. Selamat pagi. Shalom.